Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk kali ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini kita akan sering-sering kembali yaitu putar peternakan bebek petelur. Nah, kita akan membahas yaitu pokok permasalahan para peternak bebek petelur bisa mengalami kerugian ataupun kegagalan. Jadi apa pokok permasalahan itu? Mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Intinya hal yang paling penting adalah sehat. Karena posisi saat ini memang cuaca sangat ekstrim. Untuk teman-teman sekalian supaya tetap menjaga kesehatannya agar untuk melakukan hal yang positif tetap berjalan lancar. Kali ini kita tetap sharing-sharing dalam masalah peternakan bebek petelur. Intinya kita selalu curhat bosan-bosan bertukar ilmu dalam ternak bebek petelur, karena dengan cara curhat ataupun musyawarah dalam ternak bebek petelur intinya bisa kita membangkitkan mental kita untuk tetap semangat dalam ternak bebek petelur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu pokok permasalahan dalam ternak bebek telur. Intinya kita untuk para pemula, mengapa banyak mengalami kegagalan atau kerugian. Intinya itu perlu kita bahas ataupun perlu kita diskusikan melalui video. Oke teman-teman, jadi intinya pokok permasalahan kita dalam ternak bebek telur banyak mengalami kegagalan, khususnya kita para pemula. Intinya kita nggak disiplin dalam ternak bebek telur. Untuk memulainya itu kita atas keinginan pribadi kita sendiri tanpa mengetahui ilmu dalam ternak bebek telur. Karena begini, jadi dalam ternak bebek telur itu kita nggak boleh langsung untuk beternak tanpa ada solusi sebelumnya dari para ahli untuk beternak bebek petelur. Karena posisi kalau kita langsung atas kehendak kita sendiri, ego kita sendiri, yang pastinya kegagalan jelas menghantui kita. Oke teman-teman, jadi intinya kita untuk mulai beternak bebek telur kita nggak usah segan-segan ataupun ragu-ragu untuk selalu sharing ataupun bertanya kepada ahli mengenai hal tersebut, yaitu peternakan bebek telur. Karena peternak bebek telur itu banyak resiko, karena posisi bebek telur itu termasuk binatang yang sensitif. Apalagi kita harus tahu dari segi pemberian pakan awal dari pemasukan bebek baya itu porsi pakannya jelas beda di saat bebek udah produksi. Jadi kalau misalnya kita memasukkan bebek baya, intinya untuk masalah pakan itu kita nggak boleh dikasih makan yang kalau kita sendiri nggak usah langsung kita diberi makan enak. Intinya dasarnya itu pertama yaitu diberi pakan seadanya ataupun dikasih sedikit-sedikit jenis proteinnya. Beda nanti setelah bebek produksi baru full pakan standar apa yang dianjurkan oleh ahli. Kalau teman-teman menggunakan pakan racik, yaitu berarti ukuran konsentrat sama dedaknya itu udah sesuai dengan ukuran. Apalagi kalau yang memakai pakan jadi, yaitu udah full pakan jadi, nggak usah dirubah-rubah untuk masalah pakan. Nah, oke teman-teman, jadi inti yang selanjutnya itu pokok permasalahan kita dalam ternak bebek telur bisa mengalami kegagalan, yaitu untuk masalah pembeli bibit bebek telur itu sendiri. Karena posisi kita untuk membeli bibit bebek petelur itu kita harus betul-betul tahu jenis apa yang kita beli, umurnya berapa, seumuran atau enggak. Karena kita sebagai para pemula intinya kita membeli bebek itu yang penting ada bebeknya, itu nggak boleh. Intinya kita harus tahu kalau seandainya pun dia udah produksi itu dia memang betul-betul kita beli dari rekan yang
udah pernah bebek telur, seandainya dia umur 1 tahun, berarti rata dia misalnya 100 ekor umur 1 tahun. Tapi yang betul-betul dianjurkan oleh para ahli, kalau bisa kita membeli bebek yang baya ataupun sekitaran umur 4,5 bulan. Yang pasti dia misalnya umurnya 4,5 bulan ya rata dia umurnya 4,5 bulan, jangan dicampur-campur. Karena bibit yang campuran itu yang jelas udah positif bisa mengalami kegagalan untuk masalah produksi, nggak bisa maksimal. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, intinya pokok permasalahan tersebut harus kita hindari agar menunjang kualitas kita dalam beternak bebek telur tetap stabil dan tetap bisa menguntungkan kita untuk beternak bebek telur. Oke, satu kata untuk teman-teman, yaitu kita para pemula untuk beternak bebek telur, satu yaitu konsisten dari segi apapun, dari segi perawatan, dari segi pengurusan bebek telur, intinya kita konsisten. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Intinya kita nggak bosan-bosan untuk sharing ataupun bertukar pendapat ataupun berbagi ilmu. Intinya ilmu itu harus diulang-ulang untuk menunjang keberhasilan kita dalam beternak bebek telur. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.